ranting-rantingnya. Alkitab berkata, akulah pohon pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kalau di bulan Januari, di akhir daripada bulan, kita sudah belajar membangun disiplin rohani. Dengan cara apa? Masih ingat ada 3 poin? Kita harus tekun dalam hal ajaran. Amin. Yang kedua, kita harus tekun dalam hal ibadah. Yang ketiga, kita harus tekun dalam hal kesaksian. Puji Tuhan. Haleluya. Firman mendarat. Kemudian yang kedua, bulan Februari pembinaan berikutnya. Ketika saudara dan saya kenal Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, maka kita mengalami penyimpangan dalam hal 3 hal. Penyimpangan dalam hal ibadah, penyimpangan dalam hal perilaku seksual, penyimpangan dalam hal moralitas. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya saudara dan saya ketika kenal Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan? Masih ingat poin yang ketiga? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Yang kedua, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Yang ketiga, muliakanlah Tuhan dengan kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih. Ketika 2 orang berkumpul berseru memanggil nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di dalam setiap pertemuan. Nah, Tuhan mengajak saudara dan saya untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Maka Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa. Goal kehidupan orang percaya sesudah kita mengalami disiplin rohani, mulai mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan, maka saudara dan saya dirancang oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Katakan menghasilkan buah. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Alkitab berkata, pada waktu kita lekat dengan Tuhan, dekat dengan firman, maka kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Buah yang pertama ketika kita mengenal Tuhan Yesus, yaitu hasilkanlah buah pertobatan. Amin. Ketika kita menerima Yesus, dibaptis menerima Tuhan Yesus, kita dibangun kehidupan kita dalam disiplin rohani. Lalu pada waktu saudara dan saya dibangun di dalam kedisiplinan rohani, ketika saudara dan saya berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, untuk bisa menghasilkan buah, hasilkanlah buah pertobatan kita. Orang akan melihat karakter kehidupan kita. Waktu kita sudah menerima Tuhan Yesus, hidup kita akan berubah. Yang kedua, hasilkanlah buah pertobatan dalam kehidupan kita, lalu buah pelayanan, lalu buah jiwa-jiwa. Alkitab mengatakan kepada setiap kita, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Apa yang terjadi jika ranting itu lepas dari pokoknya? Misalnya
Inilah pokok anggur. Haleluya. Lalu saya patahkan rantingnya. Ranting itu patah. Ranting itu masih hijau, masih hidup. Namun sisa-sisa kehidupan. Karena cepat atau lambat ranting itu akan menjadi kering, lalu menjadi kering, lalu dibuang dan diinjak-injak oleh orang. Ketika saudara dan saya tidak lekat dengan pokok, ketika kita tidak lekat dengan Tuhan, mungkin kita bisa melakukan segala sesuatunya, tetapi cepat atau lambat kita akan mengalami kekeringan. Lalu kalau kita akan dibuang. Maka proses yang pertama supaya kita bisa menghasilkan buah, perhatikan ayat 2, bacakan ayat 2. Yang pertama, Tuhan proses kehidupan kita dengan cara dibersihkan. Firman Tuhan membersihkan hidup kita. Dengan apakah seseorang bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman. Amin. Firman Tuhan yang sanggup mengubahkan, firman Tuhan yang sanggup memulihkan. Dengan kekuatan kita sendiri nonsen. Tetapi karena Tuhan, karena firman yang memampukan kehidupan kita. Firman Tuhan yang menghidupkan, firman Tuhan yang memberikan kekuatan, firman Tuhan yang membuat saudara dan saya lebih bijaksana. Bukankah firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk kita, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Amin. Yang kedua, sesudah saudara dan saya dibersihkan di proses, ayat yang ketiga, baca. Bukan kekuatan kita sendiri, bukan doa semalam-malaman, tapi firman Tuhan yang membersihkan kita. Tapi bulan 1 masih ingat, pada waktu Tuhan proses kehidupan kita, masih ingat deh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah jadi selain kita membaca kitab suci, jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Yang memberikan kekuatan kepada kita. Akhirnya ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Saya tulis dengan ayat yang ke-7. Aku tinggal di dalam kamu. Apa kata Tuhan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan terima. Dalam hal inilah Bapamu dipermuliakan. Masih nangkap? Udah nangkap? Amin. Jadi kita harus tinggal di dalam firman. Firman itu tinggal di dalam kita. Ada alasan kita untuk meminta kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak tinggal bersama dengan Tuhan lewat firman-Nya, ketika kita berdoa Tuhan, pasu-pasu hami Tuhan, rangoti hami Tuhan. Kalau Tuhannya mewakili orang Batak, dia bilang gini, sadai maho, dakutan daho. Yes, orang. Itu kalau melihat Tuhan dengan satu kerinduan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan Tuhan rindu bahwa kita itu tidak bisa lepas dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering meninggalkan Tuhan, ya kan? Saat
oleh karena kasih kepada saudara dan saya. Puji Tuhan, ketika saudara dan saya sedang menjalani perkuliahan, tidak tahu saya berapa lama perkuliahan saudara di Warga Binaan ini. Perkuliahan pembinaan karakter. Jadi pada waktu engkau dan aku keluar dari kampus ini, engkau menjadi cemerlang. Amin. Karena engkau berharga di mata. Amin. Karena engkau menjadi milik kepunyaan. Hidupmu berharga bagi aku.